Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan pada saat ini adalah menghadapi kekerasan verbal. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Bilangan 12 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi." Saya akan baca ayat 8. "Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia." Bapak Ibu Saudara sekalian, kekerasan verbal kerap terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita melihat orang lain mengalaminya, melakukannya, atau kita sendiri pun mengalaminya. Kekerasan verbal bukanlah hanya pada saat orang membentak atau penuh amarah dengan nada tinggi dan volume yang keras, namun juga bisa dalam perkataan-perkataan yang dengan nada biasa, bahkan bisikan. Namun perkataan tersebut melukai atau menyakiti hati kita. Dan pada saat ini marilah kita belajar melalui seorang pemimpin Israel, yaitu Musa, bagaimana menghadapi kondisi seperti ini. Dari perikop yang kita baca, kita tahu bahwa Miriam dan Harun mengatai Musa. Ya, mereka tidak mengajak Musa untuk berunding, namun mereka langsung berkata-kata yang tidak baik kepada Musa. Dan bagaimanakah sikap Musa? Kita melihat Musa tidak membalas apa yang dilakukan oleh Miriam. Dia tidak memberikan perkataan negatif, tidak juga marah akan yang dilakukan oleh Miriam dan Harun tersebut. Ya, namun jika kita melihat Musa memiliki kedudukan yang tinggi, ya, dia adalah seorang pemimpin Israel. Sebenarnya dia bisa langsung menyalahkan atau langsung membalas perkataan negatif dari saudaranya tersebut. Disinilah kita melihat teladan seorang pemimpin yang sejati. Ya, bagaimana walaupun dia memiliki kedudukan tinggi, namun dia memiliki tetap sikap yang rendah hati, ya, tidak memakai kepemimpinannya, kedudukannya untuk menyakiti atau menyerang orang lain. Mari kita bayangkan jika kita di posisi Musa tersebut. Mungkin kita akan mudah sekali terbawa emosi, kita akan membalas, kita akan juga mencari hal-hal negatif dari orang yang berkata negatif kepada kita. Ya, namun mengapa Musa bisa tenang, bisa sabar? Jelas ini karena Musa begitu dekat dengan Tuhan. Ya, relasi yang kuat dengan Tuhan membuat Musa betul-betul merasa aman, merasa begitu damai. Dia mengenal Allah semakin dalam. Dia tahu bagaimana sifat-sifat Allah. Ya, oleh sebab itu dia tidak perlu dipusingkan oleh pandangan orang lain terhadap dia. Karena dia tahu bahwa Allahnya memakai dia, Allah melihat dia sebagai orang yang benar, dan Allah mengasihi dia. Dan itu cukup. Oleh sebab itu, meskipun dia mendapatkan perkataan negatif, dia tidak begitu mudah terpancing emosi. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat kita merasa segala yang kita butuhkan sudah kita dapatkan di dalam relasi kita dengan Tuhan, maka kita tidak akan mudah terpancing dengan hal negatif yang menyerang kita. Kita tidak mudah untuk merasa takut, cemas, gelisah, atau marah, ya, karena mungkin ada yang menyerang kita. Marilah kita menghadapi segala perkataan negatif orang lain tentang kita, ataupun perkataan yang tidak benar mengenai kita, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketenangan, karena kita sadar Allah yang menjadi pembela kita. Kritik atau perkataan negatif yang datang kepada kita biarlah menjadi pembelajaran kita atau menjadi jalan pendewasaan bagi iman kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di mana kami boleh belajar melalui hamba-Mu Musa yang dengan penuh hikmat dalam menghadapi segala perkataan negatif yang
ia terima ya Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami Tuhan juga boleh memiliki kesabaran, boleh memiliki ketenangan dalam menghadapi segala situasi ya Tuhan. Biarlah kami tidak mudah terpancing amarah atau emosi kami dan akhirnya jatuh dalam dosa Tuhan. Namun kami menyerahkan segala persoalan perselesaian kami Tuhan kepadamu ya Tuhan, yang menjadi pembela sejati bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa mendampingi dan berikan hikmat kepada anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap tantangan iman mereka ya Tuhan. Biarlah mereka betul-betul merasakan penyertaan Tuhan dan mereka dapat melalui setiap tantangan kehidupan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.